إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال صلى الله عليه وسلم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في قلب يسجدون. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sepantasnya kita sebagai orang beriman senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semua yang terjadi di alam semesta ini adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, ketika ada terjadi sesuatu di alam semesta ini, maka menjadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita melihat sebuah fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bukan sebagaimana diyakini pada masyarakat dahulu atau mungkin masyarakat sebagian yang hari ini masih mempercayainya, bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak dan lainnya, atau matinya seorang anak laki-laki. Itu semua tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana bulan atau matahari pun termasuk salah satu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat surat Yasin ayat 40, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru wal laylu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya atau orbitnya masing-masing. Ayat tersebut menjelaskan terjadinya gerhana ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis yang lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang akan terjadi, dan itu sekali lagi lah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda di langit untuk kehidupan manusia di bumi. Dan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi tidak banyak. Mari kita lebih banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mohon ampun dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, apabila terjadi gerhana, maka beliau menyampaikan kepada kita untuk membaca doa, kemudian melaksanakan solat, bertakbir, bersedekah. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah,
Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaksafinani lima utal ahadin li wala li hadadin fa idza ra'aituhum ya'nika fad'ullaha wa kabiruhu wa salatu wa saddaqu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, apabila terjadi gerhana maka salatlah kalian, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah dan dirikanlah salat dan bersedekahlah. Itu yang Nabi perintahkan kepada kita ketika terjadi gerhana. Selain itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa terjadinya gerhana hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang takwa, al-khawfu minal jalil. Orang takwa itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingat bahwa pernah disaksikan Nabi SAW ketika dalam sholat khusuf, sholat gerhana, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salah satu khutbah beliau menyampaikan, wahai umatku, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maksudnya jika kalian mengetahui apa yang aku lihat ketika Allah melakukan tanda-tanda besar kepada aku, ketahuilah saya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada sekecil materi, secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan, sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Maka pantaslah kalau orang beriman ketika ada kejadian gerhana, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bahkan bersedekah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memikirkan segala keindahan ciptaannya, sebagaimana surat Ali Imran yang barangkali sering kita baca pada salat malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab alladziina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha besar, maha suci Engkau, maha pelihara, dan berilah kami dari siksa api neraka. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai orang beriman, ketika ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT ditampakkan, maka mari kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir, kita salat, dan bahkan kita sedekah. Dan marilah pada akhir khutbah ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman dan senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan katsiran hamdan amar hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين فتح لنا فإنك خير الفاتحين فاغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الضالين والكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول لك هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته